Sambut Piala AFF, para pemain abroad langsung dikumpulkan jalani pemusatan latihan. Meski belum dipercaya STY, Eliano Reinders mengaku bangga kenakan seragam merah putih. Punya kecepatan luar biasa, Sintayong temukan talenta baru asal Papua. Mengaku dihubungi PSSI. Begini pengakuan Jayden Oosterwolde soal kans gabung skuad Garuda. Alasan mengejutkan, Sintayong tak berani panggil Martin Paes untuk Piala AFF. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia akan menurunkan pemain-pemain usia 22 tahun menghadapi Piala AFF 2024 yang akan dimulai bulan depan. Mengingat Piala AFF bukan ajang resmi FIFA, pemain Timnas Indonesia yang merumput di luar negeri akan sulit mendapatkan izin klub. Hal itulah yang mendasari pelatih Sintayong memilih memanggil pemain-pemain muda menghadapi turnamen itu. Meski hanya menurunkan pasukan muda, namun pelatih Sintayong tetap menyertakan pemain yang cukup berpengalaman ke dalam skuad. Pemain-pemain tersebut adalah Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, Ronaldo Kuate, Muhammad Ferrari, dan Hoki Caraka. Dari sederet nama itu, hanya Ronaldo Kuate yang belum mendapatkan panggilan untuk berseragam Timnas Indonesia senior. Namun Ronaldo Kuate merupakan pemain andalan Sintayong pada periode 2022. Meski Timnas Indonesia menurunkan skuad yang cukup muda, namun Timnas Indonesia tetap dipandang sebagai negara unggulan di ajang Piala AFF tahun ini. Di sisi lain, para pemain Timnas Indonesia juga akan langsung dikumpulkan pada tanggal 27 November guna mempersiapkan diri menyambut turnamen tersebut. Rencananya, Timnas Indonesia akan mulai menjalani training camp di Bali pada tanggal 28 November mendatang. Sebagaimana yang kita ketahui, Eliano Reinders memang belum mendapatkan kepercayaan pelatih Sintayong guna turun langsung ke lapangan bersama skuad Garuda. Meski begitu, Eliano tetap menunjukkan rasa bangganya bisa membela skuad Garuda, apalagi dukungan dari keluarga juga menghampiri dirinya. Eliano Reinders mengungkapkan dukungan dari sang kakak membuat dirinya termotivasi bisa berbuat lebih untuk tim nasional Indonesia. Eliano menyebut sang kakak yaitu Tijani sangat menantikan Timnas Indonesia berhadapan dengan Belanda di Piala Dunia suatu hari nanti. Ya, Eliano dan Tijani merupakan kakak adik yang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu, namun keduanya memilih pilihan yang berbeda. Eliano memperkuat negara sang ibu, sedangkan Tijani memilih membela negara dari ayahnya yang juga mantan pesepak bola Belanda yakni Martin Reinders. Sebuah kebanggaan bisa membela Timnas Indonesia. Ini adalah negara asal ibu dan kakek nenek saya. Tijani berkata, jika itu yang kamu inginkan, lakukan saja. Orang tua saya mengatakan hal yang sama. Sekarang mereka tidak sabar menantikan duel antara kami di tim nasional setelah kami bertemu di Liga Belanda. Dan sekarang setelah kami mengalahkan Arab Saudi, peluang itu semakin besar. Akan sangat indah bisa menghadapi Belanda dan kakak saya, ujar Eliano Reinders. Meski berat, peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia saat ini terbuka lebar. Eliano CS kini berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup C dengan poin 6. Jika gagal berada di peringkat kedua teratas, Timnas Indonesia masih memiliki peluang, yakni melalui putaran keempat dengan syarat finish di peringkat 4 besar. Dalam pemanggilan untuk Piala AFF, nampaknya pelatih Sintayong membuat gebrakan. Salah satunya dengan memanggil Armando Obed Oropa yang merupakan pemain PSBS Biak. Obed, sapaan akrab sang pemain, bersinar pada musim ini bersama tim promosi PSBS Biak di BRI Liga 1. Sebagai pemain muda, ia mampu bersaing dengan senior-seniornya di tim berjuluk Tim Badai Pasifik tersebut. Pemain yang lahir di Serui, Papua tersebut biasanya bermain di sektor sayap kiri, namun di sejumlah pertandingan, Obed ditempatkan di sektor kanan. Obed punya keunggulan dalam hal kecepatan. Aksi-aksi individu yang ia tunjukkan seringkali membuat lawan kewalahan. Dari 9 penampilan di BRI Liga 1, statistik Obed tidak terlalu mencolok. Ia baru memberikan 1 assist dan nihil gol. Meski begitu, rasanya kemampuan bermain di berbagai posisi menjadi salah satu alasan juru taktik asal Korea Selatan tersebut tertarik. Apalagi Obed punya kecepatan yang sangat bagus. Tinggal bagaimana nanti ex pemain Kalteng Putra tersebut bersaing dengan nama-nama yang sering dipanggil ke skuad Garuda.
Ex pemain timnas Indonesia Diego Michel turut berkomentar terkait kemenangan pertama skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kemenangan pertama timnas Indonesia itu diraih usai mengalahkan Arab Saudi 2-0. Diego Michel yang kini memperkuat Borneo FC itu tampaknya belum begitu puas dengan hasil yang diraih Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Melalui kolom komentar unggahan akun Instagram Greg Nicolo, Diego Michel seolah menyebut euforia supporter Garuda untuk kemenangan tersebut terlalu berlebihan. Baru menang sekali udah kayak juara Piala Dunia, tulis Diego Michel. Sontak saja sosok pemain berusia 34 tahun itu menjadi bulan-bulanan pengguna media sosial. Tidak sedikit yang menyebut Diego Michel iri dengan pencapaian timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Sintayong. Baru-baru ini pemain keturunan Indonesia Jayden Oosterwolde terang-terangan mendapatkan tawaran langsung dari pihak PSSI untuk dinaturalisasi. Ya, Jayden Oosterwolde merupakan pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain untuk salah satu klub top Liga Turki Fenerbahce. Pada 2020 lalu, PSSI sebenarnya sudah mencoba untuk berdiskusi dengan Jayden Oosterwolde tentang peluang gabung timnas Indonesia. Namun tawaran PSSI itu tidak digubris oleh bek berusia 23 tahun tersebut karena masih bertekad untuk bergabung dengan timnas Belanda. Dia merupakan pemain yang memiliki darah Belanda, Suriname, dan Indonesia sehingga bisa memilih di antara ketiganya. Dalam wawancara terbaru bersama salah satu media di Belanda, ESPN-NL, Jayden Oosterwolde kembali berbicara soal tawaran naturalisasi dari PSSI. Menurut pemain berposisi bek tersebut, dirinya saat ini memang sudah mendapatkan tawaran dari Suriname dan Indonesia untuk bergabung. Hanya saja dia saat ini masih fokus untuk mewujudkan targetnya, yakni masuk timnas Belanda di masa depan. Bagi Jayden Oosterwolde, memperkuat timnas Belanda adalah segalanya. Oleh karena itu, dia bertekad untuk melakukan apapun agar terpenuhi. PSSI bertanya kepadaku, tim Suriname juga bertanya kepada saya, tapi aku tetap menundanya. Saya tidak pernah mengatakan tidak, tapi itu belum menjadi masalah. Aku pilih orange saja, itulah tujuan saya. Untuk itulah Anda bermain sepak bola, itu adalah mimpi. Saya tidak terburu-buru, saya harus melakukan beberapa gerakan untuk mencapainya. Jika waktunya tepat, saya akan berada di sana, ujar Jayden Oosterwolde. Jayden Oosterwolde juga dikenal sebagai sahabat baik Tijani Reinders dan Eliano Reinders karena sama-sama tumbuh di kota Zwolle. Tijani Reinders saat ini memilih untuk bergabung dengan timnas Belanda, sedangkan Eliano Reinders memutuskan bersama timnas Indonesia. Terkait keduanya, Jayden Oosterwolde pun mengaku bangga dan bahagia melihat keduanya bisa bermain untuk tim nasional masing-masing. Sosok Martin Paes sejatinya bisa saja membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024 karena FC Dallas tidak lolos babak playoff di Major League Soccer. Hal itu membuat Paes sedang menganggur setelah berjuang di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Martin Paes tampil mentereng di bawah Mister Gawang tim Garuda, terutama ketika berhadapan dengan Arab Saudi. Baru-baru ini Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberitahukan alasan mengapa pelatih Indonesia Sintayong tidak memanggil kiper FC Dallas Martin Paes meski sedang menganggur. Dikatakan olehnya Paes diberikan waktu istirahat setelah berjuang tanpa henti bersama klub dan timnas Indonesia. Erick Thohir mengaku tidak mau memaksa pemain yang sedang berlibur kompetisi membela timnas Indonesia, apalagi pemain sekelas Martin Paes jika cedera sulit mencari pengganti. Saya rasa Paes sudah berjuang panjang, dia sedang liburan sama pacarnya yang supermodel, jadi dia lagi di Bali. Pemain harus ada jedanya, dia kan bukan robot, dia perlu waktu recovery. Nah dalam setahun, dia akan break 1-2 bulan, itu normal. Jadi saya tidak mau memaksakan pemain-pemain yang sedang mengambil break, nanti malah cedera. Ingat loh kalau Martin Paes cedera susah juga, kata Erick Thohir.